Lama-lama kita akan segera menjadi saksi untuk siapa yang bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. So, this is game number 2. Homeboys versus RSG Philippines. Yes, dengan adanya Y3 dengan menggunakan Carmilla di arah XP lane. Kalau kita ngelihat dengan pattern permainan di hari kemarin, permainan itu lebih ke arah clear, abis itu nyalain conclusive blastnya terus pindah ke turtle. Nyalain Curse of Blood itu yang bakal ngebantu banget untuk pendistribusian damage. Karena teman-teman dari RSG Philippines. Iya, karena memang Curse of Blood ini bakal connect banget dengan Blazing Duet. Even dan juga, CC Power loh. Iya, even CC Power, even Steel Cable dari Vani. Iya. Iya kan, jadi damage-nya bakal tersalurkan kan apabila kena. Au. Tapi seperti Terrace Rage, early game yang begitu agresif, Homeboys. Masalahnya di sisi lain, ada itu Wanderer yang coba dikontes, berhasil didapatkan oleh Irat. Dan kali ini terjebak dengan Earth Shatternya Nibor, dipaksa flicker di menit yang pertama. Wow. Early rotation yang dilakukan oleh Homeboys ini sangat-sangat kompak dan juga komunikatif sepertinya. Namun kalau kita ngelihat ke arah dari segi, dari emblemsnya, ini Carmilla yang akan menuju ke arah, defensif kayaknya. Full defensif. Tenacity ditambah lagi dengan adanya Vitality, ditambah lagi dengan adanya tank emblem. Jadi mungkin dia akan memaksimalkan output damage yang datang dari Thunderbelt. Iya, dan ingat, dia bawa Concussive Blast juga. Iya. Dan itu akan sangat berpengaruh dengan item build defense yang dia bawakan. Dan Udil terlihat kehilangan 2 bar HP, connect sudah Irat. Dengan Quad Shadow-nya dipaksa mundur, Aimal datang. Mencoba untuk mengokang dengan Tyrant's Rage, tapi hanya untuk mencari perhatian saja. Cuman saya high doang tadi ya, lewat-lewat di depan di arah mid lane sana. Ngebuat akhirnya RSG Philippines pun harus mengeluarkan beberapa skill source juga. Namun seperti biasa, dengan adanya Fanny di dalam Land of Dawn, apalagi khususnya untuk turtle pertama, pergerakannya nggak akan terlalu agresif. Mungkin akan mengambil ke arah purple buff dan juga menukarkan ke arah gold lane. Dan sepertinya akan dilepas saja oleh Homeboys. Kayaknya nggak akan ada kontes ya, karena memang Fanny juga dijagain. Dan turtle pertama Retributions terpaksa di pop up di sisi lain. Aimal ini masih struggle untuk mendapatkan purple buffnya. Memang ada backupan yang datang dari Mal, membuka Tyrant's Rage, mengunci Light agar dia join ke area gold lane. Dan belum ada point kill sama sekali hingga di menit kedua ini, Coji. Ya, untuk point kill sih kita ngeliat dari RSG Philippines dan juga Homeboys punya early power yang lumayan kuat datang dari mid laner mereka. Dengan adanya Aqua dan juga Valentina, namun pergerakan mereka cukup berhati-hati dibandingkan dengan game pertama tadi. Justru di game pertama RSG Philippines yang agresif. Sekarang Homeboys untuk inisiasi di arah team fight-nya, ini mereka lebih agresif di game kedua. Tapi masih dengan batas wajar. Yang dimana mereka nggak terlalu ngeris gameplay mereka dan ya mainnya kayak gini aja. Ya ini masalahnya sekarang terkena all in, dibalaskan dengan first blood yang tercipta dari Irat. One man down, Aimal, Mal. Masih ada flicker yang dia keluarkan, menghindar dari Shadow Shuriken. Irat dipastikan masih bisa escape dari kejaran Udil, tapi Aqua gagal dengan flickernya. Ambush saja berlakukan membuat Mal mencoba untuk mencari momentum dibalikan kembali. Tyrant's Rage diaktifkan dan ternyata Aqua terkena efeknya dan punishment tercipta meskipun ada pertukaran. Tapi lagi-lagi Y3 dengan vengeance yang aktif sangat sulit untuk bisa ditangkap. Tapi Irat nggak tinggal diam dan double kill untuk Irat. Wow, cukup berbahaya tapi Irat satu berarti shutdown di tangan dari Aimal. Langsung tershutdown ya. Cuman aku ngeliat dengan adanya satu bait yang tadi cukup bagus datang dari RSG Philippines. Di mana Aquanya tuh bener-bener pinter banget. Dia nggak mau sebelahan sama Nibor tadi. Yang dimana Nibornya langsung di-engage dengan dari Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage. Light tadi kalau nggak salah ya. Iya. Light tadi yang diharas habis-habisan. Tiba-tiba dia langsung ngebuka ultimate freeze-nya di depan sana. Yang pada akhirnya dua player tertangkap ditambah dengan menerima damage yang sangat tinggi. Jatuhnya ke tangan siapa? Aimal tentunya. Dan juga Mal tadi yang inisiasi ke arah depan. Betul. Tapi memang ya ini sudah mulai ada banyak pertikaian terutama di area river. Untuk kedua belah side laner masih aman aja. Sejauh ini bahkan Y3 memegang kendali atas Nibor dan dipaksa untuk sedikit mundur. Perbedaan beberapa level nggak jadi masalah karena Y3 ini masih full HP dan siap join ke dalam turtle kedua. Terlihat Irat sudah mulai memegang area turtle-nya. Mal mempersiapkan Tyrant's Rage, connect ke arah bagian depan sana dan berhasil didapatkan oleh Kusei. Tapi sangat sayangkan Light yang menjadi korban. Oke, dari segi retribusi tadi agak sedikit kekurangan poin datang dari Aimal. Ngebuat akhirnya Kusei pun mendapatkan turtle yang kedua. Ngebuat RSG Philippines punya gold gap di angka 1000 gold. Dan ini mungkin akan menekan untuk teman-teman dari Homeboys. Wah, ini ya. dipaksakan loh. Untungnya ada Focus Frigid training. Glacier Kopian yang nggak
terkena ke arah Kusei. Dan di sisi belakang Yitri mengaktifkan Curse of Blood dan dia menahan semua damage yang masuk dari Shadow Kill. Meskipun Udil yang terpanis, tapi sepertinya Homeboyz akan kehilangan Mal sebagai player kedua dan juga Nets melarikan diri dari arah Aqua. Yitri nggak bisa memberikan backupan dan Purify terpaksa diaktifkan. Ditukarkan dengan dari top lane. Sepertinya kalau kita ngeliat dari Homeboyz mereka ingin mencoba melakukan split push potential. Apalagi dengan Cloud dan juga Fanny. Namun untuk di arah bottom lane pun akhirnya tidak terpegang dengan adanya banyak sekali harassment yang dilakukan oleh teman-teman dari RRC Philippines. Homeboyz sekarang dengan kondisi di mana teamfight itu akan menjadi kalah. Mengingat bahwa Irat sudah mengumpulkan 4 poin kill dan sangat-sangat memodalkan untuk early gameplaynya. Apalagi dengan perbedaan satu level dengan Aimal. Iya, dan Homeboyz kalau kita lihat mereka main meskipun ya belum ada tim fight yang cukup besar, tapi masih aman aja loh. Ada satu objektif yang ditukarkan sama-sama outer turret dan Homeboyz kali ini sudah mulai harus was-was karena keberadaan dari Light yang gak terlihat akan cukup mematikan dari conceal play Light. Targetnya terlihat, ada The Way of Dragon yang dikeluarkan, Aimal nowhere to run, berhasil dipanes, bahkan orange buff-nya dicuri oleh Kusei. Kalau itu lebih ke arah no information sih, di mana posisi dari RRC Philippines berada yang ngebuat akhirnya pas banget Aimal tumbang di saat Turtle ingin di pop up. Namun dengan hilangnya Aimal dan juga orange buff di arah top lane tadi, ngebuat akhirnya Irat pun gak cuma beda satu level doang, tadi beda 2 level. Yang dimana ini bisa makin gede lagi gapnya kalau sampai Chow Nyalai tetap bermain seperti ini. Iya, ini masalahnya. Wow, di bagian bottom lane Nets menahan semua damage yang masuk dari Shadow Kill, terpaksa menghindar dengan Battle Mirror Image. Irat gagal untuk mempanis sang gold laner. Meskipun udah gak ada Shadow Kill, turtle ketiga ini akan coba dipegang kah? Karena Nibor, Earthshatter, connect ke arah Yitri, menahan semua damage yang masuk, Curse of Blood. Kena karena 3 member dari RSG Philippines. Yitri menahan semua damage yang masuk tapi dia terpanis dari di belakang Kusei. Menjadi target bulan-bulan oleh Aimal dan Aimal still survive dengan menghindar dari arah Light. Ada 1v1 cukup exciting tadi antara Nibor dan juga Udil sama-sama dengan Primal Wars. Tapi di Purify dari segi Shadow Kill dan juga Quad Shadow-nya ngebuat Nets pun masih bisa survive. Ini Shadow Kill-nya udah gak ada loh. Dan Irat sepertinya bakal coba memulai untuk turtle yang ketiga di menit ke-7 ini. Purple buff menjadi tujuan utama oleh Aimal. Dan ya, perfect turtle untuk RSG Philippines. Tapi kalau aku ngeliat dari segi gold gap ya, ini tetap masih leading di RSG Philippines tapi nggak terlalu banyak loh. Kalau kita ngeliat dari segi team fight dan juga dari segi objektif, harusnya RSG Philippines dapat lebih dari goldnya. Wah, ini udah ada konsil yang digagalkan. Dan kena efek Tyrant's Rage, Tyrant's Revenge kombinasi skill Nibor. Masih ada Primal Wrath dan dibalikan kembali ke arah Mal. Malnya dipanis, Yitri jauh menghindar tapi lihat. Datang Aimal di bagian belakang terkena efek The Way of Dragon, dipanis sudah 3 member dari Homeboyz. Hanya Nibor saja menjadi pertukaran dan juga Kusei terjebak. Mendapatkan target keempat sepertinya dan itu dia killing spree di tangan dari Irat. Dan kali ini Homeboyz kehilangan outer turret mid lane. 3 orang langsung menghilang dengan adanya inisiasi yang cukup agresif datang dari Mal. Namun aku akan katakan, Aqua menjadi sangat problematik untuk di game kali ini bagi teman-teman dari Homeboyz. Dengan semua close combat team fight yang dijalankan, semua ultimate freeze yang dibuka oleh Aqua ngebuat mereka nggak bisa bergerak. Dan harus diingat, ini durasi stun ya akan sangat-sangat berkaitan dengan seberapa magic power yang dia punya. Semakin besar magic powernya, semakin lama juga stunnya. Dan terbukti dengan item pertama yang langsung menuju ke arah Blood Wings. Dan kalau kita ngelihat ke arah difference gold di jungle area, ini bedanya 1.500 antara Hayabusa dan juga Fanny. Yang ngebuat walaupun gak ada Skypiercer di tangan dari Irat, ini 2 item yang udah cukup untuk bisa nge-eliminate teman-teman dari Homeboyz dengan cepat. Dengan adanya fakta bahwa dari segi defensive item, teman-teman dari Homeboyz pun masih minim banget. Di tangan dari Carmilla baru ada Dominance Ice, di tangan dari Kufra baru ada Thunder Belt, diikuti dengan adanya Silence Rock yang mungkin menjadi senjata untuk mengurangi damage output dari Aqua dan juga Nibor. Iya, sebenarnya kalau kita ngebahas item ya, aku udah jarang ngeliat Skypiercer loh. Padahal biasanya Skypiercer menjadi item utama kan. Karena memang untuk di skena turnamen, untuk melakukan pick off tuh nggak semudah itu sih. Apalagi untuk mengumpulkan stack demi stack Skypiercer-nya. Ya kalau di rank mungkin di menit 9 kayak gini udah 20 kill ya. Udah banyak banget poin 20 kill kill masing-masing tim gitu loh. Iya. Bukan 20 kill gabung ya. Cuman kalau ini pun kita menit 10 ya, 20 kill belum nyampe gitu loh untuk 10 menit pertama. Iya, dan Lord pertama sudah mulai diinisiasikan perbedaan 2 level antara jungler. Bakal cukup merepotkan ke arah Aimal. Tapi Aimal mencoba untuk men-steal, gagal. The Way of Dragon kembali. Aimal down. Mencoba untuk selamat, tapi sepertinya Tyrant's Rage dari Mal belum ada follow up. Burst damage ke arah Light. Light masih bisa bertahan dan bahkan double kill. Di tangan Kusei.
Dan hanya menyisakan Y3 dan juga Nets saja dari Homeboys. Nibor hampir banget ditumbangkan tadi dengan adanya Blazing Wave yang dilakukan oleh Nets. Namun sepertinya Y3 dengan combo crossbloodnya nggak bisa dimaksimalkan dengan begitu manis. Mengingat bahwa Mal adalah hero yang sangat dibutuhkan untuk teamfight agak panjang. Namun sayangnya Mal setiap terkena satu ultimate freeze dari Aqua itu instantly menghilang. Siapapun yang engage dari Nibor, dari Kusei. Dan kita juga harus memasukkan faktor bahwa Light ini dari segi The Way of Dragon ya, itu gak pernah ke orang lain selain Aimal dari tadi aku lihat. Targetnya selalu Aimal dan bisa dipanis gitu. Dia Selalu. nahan terus. Gak pernah ada momen-momen kita lihat The Way of Dragon ke arah hero lain selain Fanny ya. Ya. Dan sekarang Lord yang pertama memang belum punya charge evac. Tapi Light lagi-lagi menghantui di bagian belakang. Mencoba untuk melarikan diri. Semua member dari Homeboys kehilangan charge dari pasif base turret mid lane. Masih ditahan sepertinya belum sempat menyentuh outer turret atau base turretnya. Dan dihancurkan Lord oleh Homeboys. Ya tipis-tipis ya dengan adanya hit di arah mid lane tadi. Namun pergerakan dari Homeboys dari segi defensif ini masih kuat banget. Namun satu kali Lord aja itu udah mendapatkan 6.000 gold bagi teman-teman dari RRC Philippines. Ini adalah achievement yang sangat tinggi menurutku dari segi gold earn ya. Karena langsung ngebuat gold swing ya itu gak cuma beda 1.000 ataupun 2.000. Tapi udah masuk ke arah 8.000 dit. Ini terlalu jauh ya. Ya. Bakal cukup membuat Homeboys susah untuk bisa bertahan juga. Dan masalahnya mereka membawa Fanny yang benar-benar purple buff dependent banget. Ya. Dengan tanpa adanya purple buff, Fanny dari Aimal bakal cukup sulit nih untuk bisa memberikan damage demi damage-nya dari Steel Cable dan Y3. Ini diketahui positioningnya orange buff terlebih dahulu yang akan diinvasi oleh RSG Philippines. Dan conceal play mereka lakukan. Mal mencari posisi di bagian belakang sana. Bersiap juga Light untuk menunggu kedatangan dari Aimal. Nibor di bagian depan dan orange buff diselamatkan tapi harus di cover dengan 5 member dari Homeboys. Iya, Aimal pun mendapatkan orange buff-nya dengan adanya power dari Retribution. Sementara kalau kita ngeliat dari segi purple buff-nya, tidak ada lingkaran warna ungu di bawah Aimal ngebuat dia pun akhirnya nggak bisa melakukan steel cable dengan cukup efisien. Namun kita akan melihat dari segi gold graph-nya di mana turning point yang sangat-sangat terasa itu datang di menit ke 9.40 tadi dengan lonjakan yang sangat tinggi yang tadinya cuma leading di angka sekitaran 2.000 tiba-tiba jadi 8.000 dari menit ke 9:50 hingga menit 10 lewat 50 tadi. 1 menit yang dibutuhkan oleh teman-teman dari RRC Philippines untuk mendapatkan 6.000 gold gap. Iya, dan sekarang sepertinya purple buff akan coba dikontes kembali. Nibor di bagian depan, onward dilakukan, Freezing Glacier, tapi di bagian belakang Irat. Nets yang dituju, masih bisa menghindar memang, killing spree dikantongi. Dan bahkan hanya menyisakan 3 player dari Homeboys. Mal, flicker untuk defensif, tapi Light gak tinggal diam, lihat targetnya adalah Nets. Di flicker juga oleh Aqua, Nets down. Aimal terpaksa bertahan di dalam area base dengan steel cable-nya. Pengejaran yang dilakukan kepada Nets bisa dibilang cukup resiko karena melihat bagaimana dari segi defense manuver 2 lawan 4. Apakah masih bisa di defense? Bakal cukup sulit karena terkena onward dan unstoppable di tangan dari Irat melakukan perataan ke arah Homeboys dan RSG Philippines menyamakan kedudukan di game kedua.